Jasa Aprilia dengan NPM 20120111053. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fakta menguntungkan bisnis franchise untuk memenuhi tugas hukum ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SHMH. Berikut beberapa contoh bisnis franchise yang dapat kita temukan di Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut ke contohnya, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu franchise terlebih dahulu. Franchise adalah bisnis di mana pemilik modal hanya perlu menyediakan dana, di mana penerima waralaba hanya menerima bisnis yang sudah di tangan alias terima beres. Contoh, seorang yang membeli sebuah merek franchise minuman kopi akan mendapatkan paket berupa alat produksi, bahan baku, media promosi, layout, hingga karyawan. Ia tidak perlu direpotkan lagi dengan resep, bahan baku, dan alat produksi. Ia hanya perlu menjalankan bisnis tersebut dan berupaya untuk meningkatkan penjualannya. Contoh bisnis franchise adalah bisnis minimarket, SPBU, jasa pengiriman, makanan dan minuman, apotek, hingga dealer kendaraan. Berikut beberapa keuntungan bisnis franchise. Yang pertama, kamu bisa memulai bisnis dengan cepat, lebih menghemat waktu, sudah memiliki SOP, sudah memiliki merek, dan biasanya promosi sudah dilakukan oleh franchise store, penentuan lokasi yang sudah dilakukan atas dasar ilmu dan pengalaman, birokrasi serta perizinan yang sudah dilakukan, memiliki manajemen yang solid, memiliki dan menyediakan pelatihan SDM, kemungkinan resiko yang terjadi tidak terlalu besar, dan keamanan bisnis yang sudah terjamin. Nah, ada beberapa tips untuk memulai usaha franchise. Yang pertama, pilih bidang bisnis yang sesuai dengan passion kamu. Nah, yang kedua, pilih atau cari lokasi usaha yang strategis. Yang ketiga, memutuskan untuk berbisnis, maka kamu harus mengerti bahwa modal adalah hal yang paling dasar. Dan yang terakhir, jangan asal. Pelajari dulu usaha franchise yang akan kamu pilih karena setiap merek dagang franchise memiliki ketentuan dan sistematika yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada kedai kopi Kula. Masuk ke dalam daftar bisnis franchise yang menguntungkan. Kula menjual beragam produk olahan kopi yang dikreasikan dengan penggunaan beberapa bahan seperti biskuit, buah, jus, dan sebagainya. Hal tersebut yang membuat kedai kopi Kula menjadi salah satu brand kopi favorit anak muda dan sempat hits di tahun 2018 hingga sekarang. Jika ingin franchise kedai kopi satu ini, kamu memerlukan modal kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Dengan harga tersebut, kamu akan mendapatkan outlet ataupun booth serta beberapa bahan dasar pembuatannya. Meski baru beroperasi 2017, namun Kula hingga tahun 2020 sudah memiliki lebih dari 300 outlet di Indonesia. Founder dari kedai kopi Kula adalah Islecha Herrera. Nah, teman-teman, jika kamu tertarik dengan bisnis franchise kopi Kula, modal yang diperlukan oleh calon mitra untuk gerai booth minimalis adalah 200 hingga 300 juta rupiah. Nah, jika kamu menginginkan konsep kafe, kamu perlu menyiapkan modal lebih dari 300 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya ada Kuntaiti. Kuntaiti termasuk ke dalam daftar bisnis franchise yang menguntungkan. Ide bisnis franchise minuman yang satu ini memiliki peluang untuk berhasil lebih besar. Hal ini dikarenakan karena cita rasa Thai tea yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Tidak hanya anak muda, namun franchise Kuntaiti ini bisa masuk ke semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini karena teh yang merupakan minuman sehari-hari orang Indonesia digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Thai tea. Untuk kamu yang ingin memulai franchise Kuntaiti, kamu bisa mempersiapkan modal sebesar 15 juta rupiah. Dengan harga tersebut, kamu sudah memiliki kios, counter, toko inline, dan bahkan bahan dasar pembuatan Thai tea itu sendiri. Hanya saja, ada dua jenis franchise yang ditawarkan Kuntaiti, yaitu franchise standar dan franchise master. Nah, yang kali ini ada franchise jasa pengiriman oleh JNE. Jasa pengiriman kini jadi booming banget loh, karena semenjak pandemi masyarakat lebih memilih untuk tinggal di rumah jika tak ada kebutuhan yang begitu mendesak. Artinya, kebutuhan berbelanja pun menjadi beralih ke online shopping.
Nah, disinilah jasa pengiriman semakin dibutuhkan. Melihat peluang yang begitu besar, tak ada salahnya kan untuk memulai usaha franchise jasa pengiriman. JNE saja menyediakan paket kemitraan dengan modal awal 5,5 juta aja nih untuk kepentingan dana promosi dan urusan perjanjian. Setelah itu, kamu harus menyediakan biaya tambahan sebesar 10 juta rupiah untuk jaminan. Selanjutnya, ada franchise toko retail yaitu Alfamart. Minimarket Alfamart berawal dari terbentuknya outlet minimarket pertama di Karawaci, Tangerang pada tahun 1999. Alfamart sendiri mendeskripsikan diri sebagai penyedia produk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Kini Alfamart telah memiliki outlet mencapai 11.500 buah. Selain itu, Alfamart mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan produk di luar kebutuhan sehari-hari, yakni tiket kereta api, tiket pesawat, layanan pulsa prabayar, hingga tagihan listrik. Alfamart juga telah menyediakan layanan belanja online yang memudahkan masyarakat menjangkau produknya. Kini, Alfamart sudah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Bisnis ini semakin diperlebar dengan terbentuknya franchise minimarket Alfamart yang membuka peluang bagi para investor untuk membuka gerai Alfamart. Jika menginginkan gerai Alfamart, kita membutuhkan modal usaha sebanyak 300 hingga 500 juta rupiah. Modal usaha yang kamu keluarkan telah cukup mencakup franchise fee sebesar 40 juta rupiah untuk 5 tahun, instalasi listrik, peralatan gerai, dan air conditioner atau AC. Cash register dan sistem informasi retail serta shop chain and policy sign. Selanjutnya ada CFC atau California Fried Chicken. CFC ini asli dari Indonesia loh. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1989 ini ternyata tak hanya namanya saja yang seperti KFC namun juga bisnisnya. Makanya perusahaan generasi pertama di Indonesia yang memperkenalkan konsep restoran siap saji berbahan dasar ayam ini juga mencoba peruntungan di negara tetangga agar lebih dikenal dunia. Mulai tahun 1996, mulai mendirikan waralabanya di negeri Tiongkok atau Cina dan tak tanggung-tanggung langsung dibangun 20 outlet CFC di sana. Selain menyediakan ayam sebagai menu andalan, CFC juga menyediakan burger, donat, dan minuman ringan. Jika Anda menginginkan franchise ini, Anda perlu mengeluarkan biaya sekitar 450 juta rupiah yang sudah termasuk dengan renovasi dan tergantung dengan biaya sewa gedung. Sedangkan untuk peralatan, karyawan, bahan baku, dan operasi akan ditanggung oleh franchise. Jika Anda menggunakan paket full franchise, maka Anda perlu mengeluarkan biaya sebesar 500 juta rupiah. 500 juta ini sudah termasuk untuk peralatan, seragam, perkakas, tempat duduk, rambu, dekorasi, dan peralatan tulis. Nah, yang terakhir ada bisnis franchise Sabana Fried Chicken. Sabana Fried Chicken banyak menjadi incaran orang karena Sabana Fried Chicken sendiri menawarkan harga yang relatif murah dan rasa yang tak kalah dengan fried chicken terkenal lainnya, yang membuat semua kalangan masyarakat mampu menjangkaunya. Jika kamu tertarik dengan franchise Sabana, kamu perlu mengeluarkan modal sebesar 16,7 juta rupiah. Dengan modal tersebut, kamu dapat memiliki gerobak beserta bahan dasar pembuatan ayam Sabana. Jika kamu membeli franchise ayam Sabana, maka selama 3 bulan pertama, pihak Sabana akan membimbing dan memantau perkembangan usaha franchise-mu. Dan apabila sukses menjalankan bisnis ini, kamu akan mendapatkan omset hingga 20 juta per bulan. Nah, itu tadi pemaparan mengenai beberapa contoh bisnis franchise yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.